Sirkuit Aragon kembali menjadi saksi bisu kerasnya persaingan di ajang FIM Junior GP, duel klasik antara pembalap Indonesia dan Malaysia. Namun, sorotan kali ini bukan hanya tertuju pada para pembalap muda yang berlaga, melainkan juga pada kualitas mesin pabrikan, terutama Honda, yang mulai dipertanyakan setelah hasil mengecewakan Veda Ega Pratama di dua balapan akhir pekan ini. Veda, bintang muda kebanggaan Indonesia, tampak frustrasi hingga menggelengkan kepala, seolah mengisyaratkan kemampuan liarnya mati total akibat performa motor. Di race pertama, Veda Ega Pratama harus puas finish di posisi ke-6. Meskipun tampil konsisten sejak awal putaran, Veda terlihat jelas kesulitan saat harus berduel dengan pembalap lain di trek lurus. Ini adalah momen krusial di mana performa mesin benar-benar diuji, dan disinilah kelemahan Honda mulai terlihat. Situasi bahkan menjadi lebih sulit di race kedua. Veda hanya mampu mengamankan posisi ke-8. Ia tampak berusaha keras menjaga ritme balap dan memaksimalkan setiap tikungan. Namun, daya ledak mesin Honda tampaknya tak mampu menandingi pabrikan lain yang lebih eksplosif dan bertenaga di lintasan lurus. Aragon ungkap kelemahan krusial Honda, top speed tertinggal jauh. Sirkuit Aragon dengan karakteristik lintasan panjang dan kombinasi tikungan teknikal yang menuntut mesin bekerja ekstra menjadi cermin yang jelas bagi Honda. Disinilah kelemahan performa mesin mereka mulai terbuka lebar. Veda tampak berjuang mati-matian mempertahankan posisi di tengah keterbatasan tenaga motor yang ia tunggangi. Data dari race juga menunjukkan bahwa top speed motor Honda berada jauh di bawah para pesaing utama. Fakta ini mengkonfirmasi dugaan yang beredar, bukan skill pembalap yang menjadi kendala, melainkan performa teknis dari tunggangan mereka. Artinya, bakat luar biasa Veda Ega Pratama seperti disandra oleh keterbatasan mesin. Aragon menjadi peringatan keras bagi Honda jika mereka benar-benar ingin bersaing di level tertinggi junior dunia. Mereka harus segera melakukan terobosan signifikan dalam pengembangan mesin, karena talenta sekelas Veda Ega Pratama jelas tak layak dihancurkan oleh keterbatasan teknis yang ada. Daya ledak Honda yang tidak ada membuat pembalap seproduktif Veda pun kesulitan. Veda geleng-geleng frustrasi, usaha overtake gagal berulang kali. Harapan tinggi dibawa Veda Ega Pratama ke sirkuit Aragon, namun kenyataan di lintasan berkata lain. Meskipun memiliki insting balap yang tajam dan strategi balap yang matang, daya ledak mesin Honda yang tumpul justru membuat Veda frustrasi luar biasa. Bahkan, kamera menangkap momen ia terlihat geleng-geleng kepala saat usahanya melakukan overtake gagal berkali-kali. Ekspresi ini adalah cerminan dari kekecewaan mendalam seorang pembalap yang tahu potensinya, namun terhambat oleh motornya. Motornya Aragon menjadi peringatan keras bagi Honda jika mereka benar-benar ingin bersaing di level tertinggi junior dunia. Mereka harus segera melakukan terobosan signifikan dalam pengembangan mesin, karena talenta sekelas Veda Ega Pratama jelas tak layak dihancurkan oleh keterbatasan teknis yang ada. Daya ledak Honda yang tidak ada membuat pembalap seproduktif Veda pun kesulitan. Veda geleng-geleng frustrasi, usaha overtake gagal berulang kali. Harapan tinggi dibawa Veda Ega Pratama ke sirkuit Aragon, namun kenyataan di lintasan berkata lain. Meskipun memiliki insting balap yang tajam dan strategi balap yang matang, daya ledak mesin Honda yang tumpul justru membuat Veda frustrasi luar biasa. Bahkan, kamera menangkap momen ia terlihat geleng-geleng kepala saat usahanya melakukan overtake gagal berkali-kali. Ekspresi ini adalah cerminan dari kekecewaan mendalam seorang pembalap yang tahu potensinya, namun terhambat oleh motornya. Balapan akhir pekan ini membuktikan satu hal, mesin Honda belum mampu memberikan dukungan penuh pada gaya balap agresif Veda. Beberapa kali terlihat jelas, Veda sudah siap melakukan overtake dan mengambil celah, namun ia kehilangan momentum krusial di lintasan lurus karena performa mesin yang tidak bertenaga. Momen paling kentara terjadi di pertengahan balapan. Veda yang biasanya mampu menyusup dan melejit di posisi tengah, justru tertahan di belakang lawan-lawannya. Akselerasi motor Honda yang kalah membuatnya tak punya ruang sedikit pun untuk melancarkan serangan dan maju ke depan. Usai balapan, kamera kembali menangkap ekspresi kecewa yang mendalam dari Veda. Ia terlihat jelas geleng-geleng frustrasi, bukan karena kesalahan strategi atau skillnya yang kurang, tapi karena ia tidak bisa mengeksekusi gaya balapnya sendiri.
Potensi yang seharusnya bisa bersinar kini terkunci rapat oleh keterbatasan mesin yang ia tunggangi. Data dari telemetri juga memperkuat keluhan ini. Honda tertinggal signifikan di sektor-sektor yang sangat membutuhkan akselerasi tinggi. Hal ini memaksa pembalap seperti Veda harus menahan diri dan kehilangan waktu berharga yang sangat krusial dalam balapan seketat Junior GP. Bakat-bakat liar seperti Veda membutuhkan motor yang bisa menyamai agresivitasnya. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa perbaikan yang berarti, bukan tidak mungkin keputusan sulit harus diambil Veda di akhir musim, bertahan dengan Honda atau mencari pabrikan lain yang mampu mengimbangi ambisi besar dan gaya balapnya. Kemampuan liar Veda dihancurkan mesin Honda, perbandingan kontras KTM versus Honda. Kemampuan liar dan gaya balap agresif Veda Ega Pratama dikenal sebagai senjata utama pembalap muda Indonesia ini di lintasan. Veda adalah pembalap yang berani mengambil resiko, pandai membaca celah di antara lawan, dan punya nyali untuk menyerang kapan saja. Namun, di Aragon, senjata mematikan itu seperti dipatahkan, bukan oleh lawan, melainkan oleh motor Honda yang tak mampu mengimbangi agresivitasnya. Akhir pekan ini, semua gaya liarnya terbungkam karena performa mesin Honda yang tidak meledak. Beberapa kali Veda terlihat siap menyalip, namun tenaga dari motor tak cukup untuk melewati lawan. Bahkan saat keluar dari tikungan, akselerasi Honda tidak memberi dorongan yang cukup untuk membuka ruang. Mesin Honda terasa terlalu halus untuk karakter balap Veda yang raw dan penuh gairah. Sikap frustrasi Veda tak bisa disembunyikan lagi. Di area pedok, terlihat jelas kekecewaan, bukan pada tim, bukan pada strategi balap yang disusun, tapi pada kenyataan pahit bahwa potensi balapnya yang liar dan berani hancur oleh motor yang tak punya tenaga cukup untuk bersaing di level teratas. Perbandingan performa Veda saat bersama KTM dan sekarang bersama Honda menjadi begitu mencolok. Bersama KTM, ia bisa merangsek dari posisi tengah ke depan dengan gaya overtake bertubi-tubi yang agresif dan penuh percaya diri. Kini, gaya itu seperti di penjara dan terhalang. Kemampuan liar seorang pembalap bukan hanya soal keberanian semata, tapi juga soal karakter balap yang penuh semangat dan determinasi untuk selalu menyerang. Sayangnya, jika mesin tidak bisa mengimbanginya, maka potensi itu tidak hanya akan jadi bayangan, tetapi bisa sirna. Ini adalah momen krusial bagi Honda untuk menjawab tantangan ini, atau Veda harus mencari pabrikan yang bisa menyalakan kembali api liarnya dan mendukung penuh ambisinya. Pandit MotoGP sayangkan bakat Veda dihancurkan Honda, belum pernah podium di Junior GP. Bakat emas Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan tajam di kalangan pengamat balap. Kali ini bukan karena torehan podium, melainkan karena absennya hasil maksimal yang seharusnya bisa ia raih. Para pandit dan analis MotoGP pun mulai angkat suara. Mereka secara terbuka menyayangkan potensi besar pembalap muda Indonesia itu yang belum juga bersinar terang, yang disebut-sebut akibat performa motor Honda di FIM Junior GP. Sayang sekali pembalap sekelas Veda tak bisa naik podium di Junior GP, ucap salah satu analis MotoGP Eropa menyoroti inkonsistensi hasil Veda. Masalahnya bukan di Veda, tapi di motornya. Honda jelas tidak memberi dukungan teknis yang bisa mengeluarkan gaya balap Veda yang sebenarnya. Di sirkuit seperti Aragon, kelemahan motor Honda terlihat sangat jelas. Akselerasi yang lambat dan daya dorong yang kurang membuat Veda tak bisa berbuat banyak. Meskipun sudah menunjukkan insting menyerang yang tajam dan agresif sejak debutnya di FIM Junior GP bersama Honda, Veda belum pernah meraih podium. Ini bukan karena kurangnya kemampuan atau skill balapnya, tapi semata-mata karena motornya tertinggal jauh dibandingkan pabrikan lain. Veda harus terus mencoba beradaptasi dengan keterbatasan motornya. Bahkan, beberapa kali ia terlihat berdiskusi panjang dan intens dengan tim teknisnya mencoba mencari solusi terbaik. Namun, tanpa dukungan performa mesin yang kompetitif, semua kerja keras itu seperti membentur tembok penghalang yang kokoh. Dunia balap tahu betul, pembalap hebat membutuhkan motor yang bisa mengimbangi talenta dan agresivitasnya. Jika tidak, maka bukan hanya hasil balapan yang akan hilang, tetapi juga masa depan seorang talenta besar bisa terancam. Kini, bola ada di tangan Honda. Apakah mereka akan terus membiarkan Veda terpendam potensinya, atau mulai memberikan motor yang bisa membawanya ke puncak kejayaan yang seharusnya ia raih?